Oke, halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Stock Request pertanggal 15 Februari 2023 ya. Memasuki minggu kedua di bulan Februari ya teman-teman. Seperti biasa di Stock Request kali ini kita membahas 3 saham utama, yaitu saham-saham ini ya yang tentunya saham tersebut bisa menarik dan berpotensi untuk kita tradingkan ya. Saham tersebut adalah ERA, CEM, dan juga MPPA. Oke, sebelum ke pembahasan utama, aku mau sedikit membahas dulu tentang menu sore kita. Jadi congrats bagi teman-teman yang sudah ikutan, di mana 2 dari 3 menu sore kemarin ya perform, ada ASLC dan IPPE. Dua-duanya naik cukup tinggi ya, 4% dan juga 8% hari ini. Terus kemudian ini adalah menu sore kalau nggak salah yang 3 hari lalu ya. Aku lupa 3 hari lalu atau 2 hari lalu gitu kan, di mana ada SDPC, Dewi, dan Elite ya. Ketiga saham ini juga ditutup cukup oke pada awal sesi 1 ya, dengan kenaikan di atas 5% untuk SDPC dan Elite dan juga Dewi 3% ya. Jadi buat teman-teman yang memang mau coba join free group kita silahkan, dan sifatnya free. Siapa tahu ya nanti ada menu-menu lain yang bisa buat teman-teman cuan semuanya. Dan jangan lupa untuk saling berbagi antara satu dengan yang lain ya. Dan juga kita masih ada promo ya teman-teman ya, promo Valentine tapi bundling ya, yaitu adalah komunitas cuan bareng Koko dan juga ebook kita ya, ebook saham investment kita dengan kode voucher KCLV 14 ya, dengan mendapatkan diskon 30%. Jadi teman-teman akan mendapatkan fitur grup komunitas eksklusif kita yang ada rekomendasi saham IPO, rekomendasi waran gitu kan. Terus ada juga rekomendasi untuk saham investing. Jadi buat teman-teman yang memang butuh yang namanya passive income, ini tentunya cocok banget nih. Oke? Langsung aja kita bahas ke pembahasan IHSG terlebih dahulu. IHSG hari ini ditutup melemah ya, minus 0,39% ke area 6914,54. Mostly sektor hari ini bergerak mix dan bahkan cenderung melemah ya. Kurang lebih ada 300 saham yang melemah hari ini dan ada net foreign outflow di angka 300 miliar. Ini adalah market mover kita hari ini. Mostly memang ada kenaikan di saham BRIS ya, BRIS dan juga Adro. BRIS kenapa bisa naik ya? Karena kemarin laporan keuangannya keluar dan ternyata secara year on year kinerjanya cukup oke ya, makanya harganya naik signifikan. Meskipun secara Q on Q ada penurunan ya. Kemudian Adro kenapa bisa naik signifikan? Karena kemarin malam ada berita bahwa Adro akan melakukan buyback ya, buyback atas sahamnya. Dan pagi tadi langsung direspon ya. Dan kita juga ngambil momentum tersebut pagi hari ya, that's why komunitas kita untung. Ya, kalau teman-teman lihat ini di komunitas scalping kita ya. Nah ini ya, kita sudah ini juga kalau teman-teman lihat. Di sini aku buka-bukaan aja lah ya, sekitar jam 9 ya. Ini 8.50 aku memberikan komen untuk HK Adro langsung ya. Langsung direspon oleh market. Dan hike-nya kalau nggak salah tadi sampai 7%-an ya. Jadi kita dapat spread kurang lebih 4-5%. Ya dalam waktu beberapa menit aja gitu. Oke. View IHSG gimana kok? Ya kalau teman-teman lihat IHSG masih berada di trend sideways-nya ya. Dan sekarang ini mau mencoba kembali untuk breakout resistance ya, area resistance 6950 sampai area 6970. Selama itu belum jebol masih agak susah gitu ya. Dan sekarang sebenarnya lagi on area resistance. Tinggal kita lihat di responnya di resistance seperti apa. Overall sih hari ini mulai ya memang agak bagus karena candlestick-nya hammer, cuma sempat melemah lumayan signifikan tadi pagi ya. Gitu. Oke. Itu untuk view IHSG ku ya, jadi masih sideways. Kalau misalkan dia berhasil breakout baru akan cakep, tapi kalau misalkan dia malah breakdown ke bawah, ini akan menjadi tanda yang cukup buruk bagi IHSG kita. Oke. Langsung aja kita bahas ke pembahasan saham pertama adalah saham ERA. Oke, untuk saham ERA kalau teman-teman lihat secara inflow, yes, ini inflow-nya besar, jujur ya. Kalau misalkan teman-teman buka broker summary-nya, inflow yang besar ini sebenarnya sudah terjadi dari tanggal ini ya, kalau nggak salah 10 Januari. Oke, kalau kita tarik broker summary-nya. Jadi bukan baru sekarang runningnya ya teman-teman ya. Kalau teman-teman tarik dari tanggal 6 Januari ya, BBAKYU ya, mereka pegang di angka 450 sampai 480 ya. Jadi ERA ini merupakan salah satu saham yang memang aku ikutin juga ya. Pergerakan broker summary-nya. Oke.
Jadi kalau misalkan teman-teman bilang di harga sekarang boleh entry atau enggak, jawabanku adalah agak riskan. Kenapa riskan? Karena di sini area resisten teman-teman ya. Jadi akan sangat rawan banget dia untuk turun. Dan kalaupun mungkin dia naik gitu kan, resisten selanjutnya itu dekat gitu ya. Sorry, aku ini dulu. Resisten selanjutnya itu dekat, nggak gitu jauh. Ya kurang lebih cuma di sekitar area sini nih. Ya, jadi sekitar 540 doang. Jadi spreadnya itu kecil banget. Jadi menurutku sih untuk di harga sekarang agak kurang bagus gitu. Tapi kalau misalnya dia nanti dikasih turun, ya mungkin ke sekitar area 470, 480, which is itu adalah area average bandar utamanya ya, top 3-nya, itu baru akan sangat menarik. Karena ini sempat diuji ya, kalau nggak salah nah di sini ya, di tanggal 10 Februari. Ya ini sempat diuji ke 480, oke? Di mana dia langsung membentuk jarum ya, dia membentuk hammer terus kemudian dibawa naik lagi ke atas gitu. Dan ini juga sempat diuji di sekitar 484 sama kurang lebih. Jadi ketika dia mendekati area 480 dia akan mulai mantul ke atas. Jadi menurutku sih area beli yang terbaik adalah dekat-dekat 490 dulu ya. Biarlah dia untuk naik dulu dan membentuk base ya. Ini aku nggak tahu apakah terjadi divergence atau enggak. Coba kita cek. Nah ini ya. Di chart 1 jam dia sudah membentuk divergence. Oke. Di chart 1 jam ya. Di mana harga terus naik, oke. Tapi meanwhile MACD-nya turun. Jadi kemungkinan besar ini akan berpotensi untuk koreksi. Koreksinya kemana? Ya, baik lagi 480. Menurutku ini adalah area best buy untuk ERA. Jadi untuk saat ini aku belum akan membuat trading plan-nya karena pasti risk dan reward-nya tidak menarik. Oke. Itu ya untuk saham ERA. Kemudian next kita akan coba review saham CEM. Nah, saham CEM menurutku secara tren dia baru jebol ininya, baru jebol support kuatnya. Oke, di sini. Ya, kalau teman-teman lihat di sini kayaknya ada pattern tertentu ya. Kayak broadening ya, kurang lebih kayak ascending broadening wedge kurang lebih kayak gitu. Jadi sebenarnya ini adalah continuation untuk downtrend gitu. Nah, cuma apakah dia akan lanjut naik ke atas? Jawabanku yes, mungkin bisa, tapi mungkin target price-nya terbatas, yaitu di sekitar area segini aja, 160-an gitu. Kurang lebih ini berarti trendline atasnya ini juga ya. Oke, dan kalau kita ukur by Fibonacci, nah ya di sini juga deket-deket area resist ya, di sekitar 156 sampai 160. Jadi secara tren satu ini sebenarnya mulai ke downtrend ya, mulai short termnya mulai downtrend, itu yang satu. Kedua, tapi selain itu saham ini memiliki sisi positif di mana dia secara candlestick ini mulai bagus, di mana dia terjadi bullish harami ya, dia sudah breakout di sini. Oke, jadi viewku kemungkinan besar ini akan ada potensi rebound tapi mungkin short term, jadi rebound pendek doang. Ya, target price adalah di 156 sampai 160. Jadi kalau misalkan kita coba untuk buat trading plan-nya, harga 147, swing low akhir mungkin bisa ditetapkan di sekitar 132 ya, adalah lowest terakhirnya. Rewardnya di sekitar 156 sampai 160. Ya, jadi kurang lebih ini ya. Secara risk dan reward masih lebih besar risknya. Gitu teman-teman. Jadi menurutku sih better coba dicek-cek lagi ya. Apakah memang ada yang menarik lagi dari sisi CEM ini atau enggak. Tapi menurutku viewku sih agak kurang menarik untuk saat ini gitu. Oke, secara broker summary pun coba kita lihat ya apakah hari ini ada akumulasi yang cukup gede, masih distribusi. Jadi akumulasi ya, sorry ya, akumulasi teman-teman. Karena di sini memang mostly yang ini broker retail, tapi nggak gede akumulasinya. Jadi menurutku akan ada technical rebound cuma minor gitu. Dan secara risk dan reward masih lebih besar risknya untuk saat ini ya. Jadi agak kurang oke untuk entry saat ini. Oke, terakhir adalah di saham tadi ini ya. MPPA ya, sorry teman-teman, aku agak lupa.
MPPA. Oke, untuk saham MPPA terlihat banget ini lagi strong downtrend ya. Movementnya kalau teman-teman lihat ini naik. Oke, terus kemudian dia on the way untuk jebol support lagi nih ya. Jadi secara support dia sudah jebol support kecilnya di sini dan membentuk double tops. Ya baru aja dijebol ya. Double topsnya valid untuk breakdown. Kalau misalkan dia turun, maka mungkin potensi penurunannya bisa ke sekitar sini ya. Di sekitar 120. Jadi untuk kalau yang aku lihat sih masih kurang oke. Jadi lebih ke wait and see dulu ya untuk MPPA untuk saat ini. Oke. Jadi aku tidak akan membuat trading plan-nya. Jadi kurang lebih itu ya. Jadi ada MPPA, ada ERA, dan juga ada CEM ya. Semoga nanti di antara saham-saham tadi ada yang bisa kasih teman-teman cuan nih. Kalau nggak salah ada satu yang sudah dibahas di sini dan memberikan cuan, itulah saham RIS ya. Dimana aku bilang dia berpotensi untuk membentuk inverted dan hari ini sudah breakout dengan volume yang cukup besar. Oke, paling gitu aja teman-teman terkait story quest kali ini. Jika ada story quest lainnya akan bisa meramaikan grup yang ada di Telegram dan kita akan buka polling story setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan semoga story quest selanjutnya ini bisa memberikan cuan bagi teman-teman semuanya ya. Thank you teman-teman semuanya dan see you in the next video guys. Bye-bye.